Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada 3 pendekatan untuk kita memahami Roh Kudus bagi kehidupan kita orang yang percaya. Yang pertama-tama itu berbicara tentang pengenalan terhadap Roh Kudus, di mana Roh Kudus kita tahu dia juga adalah salah satu daripada Allah Tritunggal yang menciptakan alam semesta ini. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua, Roh Kudus adalah Allah yang hadir secara roh dalam penciptaan alam semesta. Kemudian juga dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28, ketika Adam diciptakan, di situ juga Roh Kudus hadir di dalam menjadikan manusia yang pertama. Dalam Matius pasal yang ke-28 juga ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, atau yang lebih kita kenal dengan amanat agung, di mana Yesus menyuruh kita orang percaya untuk membaptis setiap orang yang telah percaya kepadanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari Bapa dan dari Anak. Kemudian berbicara tentang pengenalan terhadap Roh Kudus. Roh Kudus itu juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita orang yang percaya, di mana dalam Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13, Roh Kudus itu sebagai roh yang berdiam di dalam diri kita orang-orang yang percaya. Dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-30 dikatakan juga Roh Kudus itu sebagai meterai dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22, demikian juga dalam Efesus pertama ayat yang ke-14, Roh Kudus juga sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam kekekalan. Artinya kalau Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita, itu sebagai jaminan bahwa semua yang telah Allah janjikan, baik yang ada di dunia ini, demikian juga di dunia yang akan datang atau dalam kekekalan, itu pasti disediakan, pasti diberikan kepada kita. Jaminannya adalah Roh Kudus berdiam di dalam diri saya dan saudara. Demikian juga kalau kita membaca dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, bagaimana Roh Kudus itu juga sebagai tanda yang akan menyertai kehidupan kita orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu ketika seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit, yaitu karunia menyembuhkan. Tuhan akan berikan kepada orang yang telah menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Kita akan menyembuhkan, kita akan membangkitkan orang yang mati. Jadi Roh Kudus itu sebagai tanda di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian juga bagaimana kita mengenal Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang dapat berduka cita. Dia dapat sedih ketika melihat kehidupan orang percaya yang tidak benar. Tetapi ada konsekuensi bagi seorang yang mendustai Roh Kudus, atau bagi seorang yang menduka citakan Roh Kudus, bagi seorang yang berdusta kepada Roh Kudus, ada konsekuensinya. Kalau kita melihat bahwa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Demikian juga mendustai Roh Kudus akan dihukum. Ini kita melihat dalam kehidupan Ananias dan Safira. Mereka mendustai Roh Kudus sehingga mereka akhirnya mengalami kematian yang menggenaskan. Demikian juga orang yang telah mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi dia menyangkal Roh Kudus, dia murtad terhadap Roh Kudus, maka dia tidak akan memiliki lagi kesempatan untuk diselamatkan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian berbicara soal pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tentu tidak lama lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, di mana 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, maka pada hari yang ke-50 terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bagaimana seorang dibaptis oleh Roh Kudus, tanda-tandanya adalah, kalau kita melihat di dalam ayat 1 dan yang kedua, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras,
Kemudian tampaklah kepada murid-murid mereka lidah-lidah seperti nyala api. Kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian kalau kita berbicara tentang tanda akhir pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, kalau Roh Kudus memenuhi hati, memenuhi kehidupan kita, maka tentu kita akan menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup ini, yaitu kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini akan mengalir, akan memenuhi kehidupan saya dan saudara kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri saya dan saudara, itu terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian saya berbicara soal pelayanan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya, Dia menolong kita di dalam berdoa. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Dia juga memberikan hikmat dalam berkata-kata. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Dia juga membuka jalan dalam setiap pelayanan anak-anak Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dia juga penolong yang selalu menyertai kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dia juga akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dia juga memimpin kehidupan kita dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kesimpulannya, saudara, mari kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab dengan kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Dia berdiam dalam diri kita, dan kita mengenal Dia, kita mengalami kehidupan yang indah bersama dengan Roh Kudus, kita melayani bersama-sama dengan Roh Kudus, maka kita akan semakin mengerti bahwa Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk menolong, menghibur, dan menyembuhkan jiwa-jiwa atau banyak orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua yang mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan ini tentang pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita orang yang percaya. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa agar supaya akan semakin banyak orang yang akan menerima dan percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Dan hamba berdoa agar Roh Kudus nantiasa menyertai dan meneguhkan setiap pelayanan umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja sidang Jemaat Allah secara khusus yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Tuhan, biar kami terus akan melayani dengan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.